Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat tersebut adalah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam program belajar tauhid. Dan ini adalah majelis kita atau pertemuan kita yang kedua. Pada majelis yang kedua ini kita akan memasuki pokok bahasan yang pertama dari Kitabul Ilmi, yaitu pembahasan tentang hukum mempelajari ilmu agama. Hukum mempelajari ilmu syar'i atau ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bagian yang pertama. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu maksudnya adalah mempelajari ilmu agama Allah, mempelajari ilmu syar'i adalah sebuah faridah, sebuah kewajiban ala kulli muslimin, bagi setiap individu muslim. Ya, menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi, menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i, ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Kewajiban bagi setiap individu muslim. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kewajiban menurut istilah syariat? Apa sih itu wajib menurut pandangan syariat? Al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, al-wajibu ma'amara bihi syari'u ala wajhil ilzam, yuthabu fa'iluhu imtithalan wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Ya. Beliau mengatakan sebagaimana di dalam syarah Al-Usul min Ilmil Usul halaman yang ke-27, yang namanya kewajiban itu adalah ma'amara bihi syari'u ala wajhil ilzam, adalah sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla ala wajhil ilzam, dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan, tidak boleh tidak, mesti dikerjakan. Yusabu fa'iluhu imtisalan, di mana orang yang mengerjakan kewajiban tersebut dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengerjakan kewajiban tersebut mendapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, wa yastahiqul iqaba tarikuhu, orang yang meninggalkan kewajiban tersebut, tidak melaksanakan kewajiban tersebut, dia yastahiq, dia berhak, maksudnya terancam dengan hukuman atau dengan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut sebagai kewajiban menurut pandangan syariat, yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh pembuat syariat, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan, tidak boleh tidak, mesti dikerjakan. Yang mengerjakannya mendapat pahala, kemudian yang meninggalkannya berhak, yaitu terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di sini penulis memakai kata-kata yastahiq, dia berhak, maksudnya terancam dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dalam bentuk ponis secara pasti bakal diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harus dibedakan ya antara ponis dengan ancaman. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita perhatikan kalimatnya, talabul ilmi faridatun.
Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban ala kulli muslimin, untuk setiap individu muslim. Di sini pakai kata-kata kullun. Kullun itu artinya adalah semua atau seluruh. Ini termasuk al-kalimah allati tufidul am. Adalah salah satu kata yang memberikan makna, ya, memberikan makna umum. Kemudian muslimnya di sini juga bentuknya nakirah, tidak pakai alif lam. Muslimin, bukan al-muslim, ya. Dan yang namanya isim nakirah itu adalah kata yang kandungan maknanya tidak dikhususkan untuk objek tertentu. Berarti dia juga memberikan makna umum. Artinya, kewajiban menuntut ilmu, kewajiban mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu berlaku umum bagi setiap individu muslim. Jadi, kalau seseorang itu bagian dari kaum muslimin, dia mendapatkan predikat seorang muslim. Bagaimanapun keadaannya, dia miskin atau kaya, tua atau muda, apapun bangsanya, apapun warna kulitnya, dan apapun status sosialnya, kalau dia itu bagian dari kaum muslimin, mendapat predikat seorang muslim, maka dia mendapatkan kewajiban ini, ya, yaitu kewajiban untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban ini berlaku umum bagi setiap individu muslim. Apa itu umum? Umum itu, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarah Al-Usul min Ilmil Usul halaman 177, beliau mengatakan al-'am al-lafdhu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Umum itu adalah sebuah lafaz, sebuah kata yang kandungan maknanya mencakup seluruh individu, mencakup segala sesuatu, ya, yang merupakan bagiannya tanpa ada unsur pembatasan. Nah, tanpa ada unsur pembatasan. Jadi, menuntut ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala itu berlaku untuk setiap muslim tanpa ada pengecualian. Tanpa ada pengecualian. Tetapi tentunya sesuai dengan kapasitas masing-masing orang. Ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing orang menurut kadar kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, ya. Asalnya muslim itu adalah nama untuk laki-laki yang beragama Islam. Muslim itu adalah laki-laki dari kaum muslimin. Tetapi bukan berarti bahwa kewajiban menuntut ilmu agama itu hanya berlaku untuk kaum laki-laki dari kalangan kaum muslimin, ya, tidak hanya berlaku untuk, ya, kaum laki-laki dari kalangan kaum muslimin. Bahkan dia juga berlaku, kewajiban ini juga berlaku untuk kaum wanita dari kalangan kaum muslimin, untuk para muslimah. Karena asalnya khitab syar'i itu berlaku umum untuk laki-laki dan perempuan. Jadi, setiap ada perintah dan larangan, ya, setiap ada perintah dan larangan, maka perintah dan larangan tersebut itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan dari kalangan kaum muslimin. Meskipun yang disebutkan di dalam dalil, di dalam ayat Al-Quran atau di dalam hadis Nabi hanya laki-laki saja, ya, hanya laki-laki saja, tetapi konsekuensi hukumnya dia meliputi laki-laki dan perempuan. Ini asalnya. Kecuali di sana ada qarinah, ada indikasi yang kuat bahwasanya perintah atau larangan tersebut dikhususkan bagi laki-laki saja atau perempuan saja. Sedangkan dalam hal ini tidak ada indikasi terhadap hal tersebut. Itu artinya kembali kepada asalnya, perintah ini berlaku untuk setiap kaum muslimin, laki-laki maupun perempuan. Menuntut ilmu itu kewajiban bagi muslim dan muslimah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Thaha ayat yang ke-144, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku,
wahai Tuhanku, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan ilmu. Ya, Allah memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam agar beliau meminta tambahan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks kalimat ini yang pertama kali mendapat perintah, ya. Yang pertama kali mendapat perintah di sini adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena fa'il dari fi'il qul ini di sini adalah anta, engkau, yang engkaunya itu kembali kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, tetapi bukan berarti bahwasannya perintah ini hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga berlaku untuk seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap perintah dan kewajiban di dalam syariat, ya, itu berlaku untuk seluruh kaum muslimin. Apa yang diperintahkan kepada Nabi juga diperintahkan kepada umatnya. Apa yang dilarang untuk Nabi juga dilarang untuk umatnya. Sampai ada indikasi bahwasannya perintah dan larangan tersebut khusus bagi Nabi. Dan di dalam ayat ini tidak ada indikasi seperti itu. Itu artinya yang mendapat perintah dari ayat ini adalah Nabi dan juga seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kul ini adalah fi'il amr, adalah kata perintah. Dan di dalam usul fiqh ada kaidah al-aslu fil amri yufidul wujub. Asalnya perintah itu memberikan makna wajib, memberikan konsekuensi wajib. Artinya setiap kali Allah atau Rasulnya memerintahkan sesuatu, itu artinya apa yang diperintahkan oleh Allah atau oleh Rasulnya itu adalah sebuah kewajiban. Ya. Maka begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya, yang otomatis juga memerintahkan kepada umatnya beliau untuk meminta tambahan ilmu, itu artinya berdoa kepada Allah meminta tambahan ilmu adalah sebuah kewajiban bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah seorang ulama besar dari madhab Syafi'i. Ketika menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, beliau mengatakan wa qauluhu azza wa jalla rabbi zidni ilma, dan firman Allah azza wa jalla rabbi zidni ilma, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ya Allah tambahkanlah kepadaku ilmu. Kata beliau wadihud dilalah fi fadli al-ilmi. Ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang keutamaan ilmu. Ya, ini adalah dalil yang sangat jelas tentang keutamaan ilmu. Kenapa? Li'anna Allah Ta'ala lam ya'mur nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabil izdiyadi min syai'in illa minal ilmi. Karena kenyataannya Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. Ya, Allah tidak memerintahkan nabi kita meminta tambahan apapun kecuali tambahan ilmu. 6. Wal muradu bil ilmi ilmu al-ilmu asy-syar'i alladhi yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallafi ma'amara min amri ibadatihi wa muamalatihi. Dan ini maksud dengan ilmu di sini yang Allah perintahkan nabi dan kita untuk meminta tambahan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu syar'i, ilmu syariat, allati yufidu ma'rifata ma yajibu 'alal mukallafi min amri ibadatihi wa muamalatihi, yaitu ilmu yang akan menjadikan seorang mukallaf itu mengetahui kewajibannya dalam urusan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam urusannya, ya, terkait dengan muamalahnya terhadap sesama manusia. 6. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah bahwasannya mempelajari ilmu agama,
Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ilmu syar'i itu merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, ya. Ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban untuk setiap individu muslim. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pelajaran kita yang kedua ini, bagian yang pertama dari pembahasan hukum mempelajari ilmu agama Allah, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada majelis yang ketiga insyaallah. Naktafi bihadzal qadar, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.